haleluya. Benar Tuhan, sungguh ajaib perbuatan di depan setiap kami. Kami boleh sampai hari karena Tuhan luar biasa. Kesetiaan Tuhan luar biasa. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Isi hatimu Bapa, ajar kami Tuhan, didik kami, bentuk setiap kami, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami doa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir. Sucikan layak tubuh Kau balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan gak layak tanpa Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan menyucikan, melahirkan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib Tuhan, yang nampak Tuhan yang dipermuliakan, isi hati Tuhan yang disampaikan, semua yang hadir diberkati sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo senyumannya dong. Senyumannya udah kayak muka debt collector belum dapat tagihan, saudara. Senyum. Sekali lagi, yang bersukacita katakan haleluya. Bilang kanan kirimu sukacita dong. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong mana mata genitnya. Haleluya, haleluya. Tapi tenang, bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Di saat orang lain lagi pada liburan, saudara datang cari Tuhan. Artinya saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, amin. Saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yuk sama-sama yang tidak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Dengan iman sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Yohanes 3:16, masih dalam situasi Natal, suasana Natal. Kita akan baca ayat yang Natal banget. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, karena sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Tidak binasa, melainkan apa? Sama-sama sekali lagi. 3, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga apa? Tidak binasa, melainkan, sama-sama bilang sama saya kasih Allah. Sama-sama bilang sama saya anugerah Allah. Sama-sama bilang sama saya kebaikan Tuhan. Amin. Salah satu esensi daripada Natal adalah bicara tentang kasih Allah, kebaikan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, salah satu cara pengaplikasian kasih Allah adalah dengan anugerah Tuhan tercurah bagi setiap kita saudara. Dan bicara tentang anugerah, bicara tentang kebaikan Tuhan secara definisi, bicara tentang pemberian Allah yang luar biasa, yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi oleh karena kasihnya diberikan kepada kita. Sekali lagi saudara, secara definisi anugerah
kita bicara tentang pemberian Allah yang luar biasa dan seharusnya tidak layak kita terima, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar diberikan bagi setiap kita, saudara. Makanya coba kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sama-sama kita baca. 3. Ya, karena kasih karunia kamu telah apa? Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Sama-sama bilang sama saya kasih karunia. Sama-sama bilang sama saya anugerah Allah. Ayat 9, itu bukan hasil perbuatanmu supaya jangan apa? Amin. Nah, tapi begini saudara, anugerah atau kebaikan Tuhan bukan tujuan akhir. Di multimedia boleh bantu, kalau yang baru dibikin tadi boleh ditayangkan. Jadi bicara tentang anugerah ini saudara, atau kebaikan Tuhan bukan tujuan akhir. Kalau saudara pernah hadir beberapa minggu lalu, saudara, saya bahas berkat, pemulihan, mujizat, jawaban doa, itu bukan tujuan akhir. Kenapa? Karena semua itu adalah bagian dari alat Tuhan, bagian dari proses Tuhan. Untuk apa? Supaya saudara dan saya mencapai akhir, yaitu apa? Tujuan akhir Tuhan, sama-sama bilang sama saya keselamatan. Sama-sama bilang sama saya kehidupan yang kekal. Amin. Jadi saya analogikan saudara, ini kebaikan Tuhan saudara, Tuhan nyatakan bagi setiap kita, dan ini adalah tujuan akhir Tuhan saudara, yaitu apa? Supaya melalui kebaikan ini akhirnya menjadi apa? Tujuan akhir Tuhan, keselamatan, menjadi kehidupan yang kekal. Tapi kalau saudara pelajari lebih mendalam, bicara tentang yang namanya tujuan akhir Tuhan, bicara tentang yang namanya keselamatan, bukan ini. Salah ini. Haleluya. Orang multimedia belum minum kopi kayaknya. Haleluya. Saya mau bilang saudara, tapi bicara tentang keselamatan, kehidupan kekal, dari sini nggak bisa langsung ke sini. Kenapa? Karena ada free will, makanya ada yang namanya respon. Sama-sama bilang sama saya respon. Nah, dari kebaikan Tuhan sampai pada keselamatan hidup kekal, itu saudara ada satu proses, ada satu fase yang namanya respon, yang akan sangat menentukan. Sama-sama bilang sama saya respon. Amin. Makanya respon kita akan sangat menentukan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu judul khotbah saudara, bicara tentang respon yang benar. Sama-sama bilang sama saya respon yang benar terhadap kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya meresponi kebaikan Tuhan. Amin. Karena begini saudara, boleh munculkan tadi yang urutan yang tadi sudah sempat muncul saudara. Karena begini saudara, ada 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pertama di level mengetahui saudara. Jadi dia tahu ada kebaikan Tuhan. Level yang kedua yang di atasnya adalah orang-orang Kristen yang bukan hanya tahu tetapi juga menerima. Sama-sama bilang sama saya menerima. Nah, sayangnya ada banyak orang Kristen hanya sampai di level nomor 2 ini saudara. Di mana apa? Dia tahu ada anugerah Tuhan, dia tahu ada kebaikan Tuhan, dan dia menerima, tapi hanya sampai di pada apa? Terima. Saya mau bilang saudara, terima saja tidak cukup saudara. Tetapi orang Kristen yang dewasa secara rohani, sama-sama bilang sama saya akan meresponi. Amin. Karena ketika kebaikan Tuhan kita responi dengan benar, kita akan sampai pada tujuan akhir Tuhan, keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya hari ini saudara, kita akan belajar tentang respon yang benar, bagaimana meresponi kebaikan Tuhan. Doa saya melalui penonton hari ini, kita akan tahu bagaimana meresponi yang benar, sehingga keselamatan itu yang jadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. So, bagaimana meresponi kebaikan Tuhan saudara? Yang pertama saya mencatat dengan bersyukur. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 118 ayat 29, 1 Tawarik 16 ayat 34. Kita akan baca sekaligus di waktu yang sama. Sekaligus Pak Pendeta? Iya. 3 ayat kita akan baca di waktu yang sama. Mungkin gak? Mungkin gak? Yang mungkin boleh angkat tangan. Yang bilang tidak mungkin boleh angkat tangan. Yang memang malas angkat tangan, angkat tangan. Saya mau bilang ini Tiberias, gereja mujizat. Segalanya mungkin di tempat ini. Jadi kalau ditanya mungkin, mungkin. Kenapa? Karena 3 ayat tadi isinya sama. Ini dia. Saudara bisa cek. Silakan cek.
Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 118 ayat 29, 1 Tawarik 16 ayat 13 isinya sama. 3, ya. Bersyukurlah sebab bahwasanya 3, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab bahwasanya untuk sama-sama bilang sama saya Tuhan baik. Sama-sama bilang sama saya kebaikan Tuhan. Dari 3 ayat yang sama isinya ini saudara, kita bisa belajar, boleh munculkan lagi saudara, bahwa bicara tentang respon yang benar atas kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Pertanyaan saya, pernah nggak saudara kasih sesuatu ke seseorang terus dia terima dengan sukacita? Hah? Pernah nggak? Ketika saudara kasih dia langsung bilang haleluya, haleluya, haleluya. Ya mungkin nggak selebay itu saudara. Itu cuma bayangan saya aja. Tapi kameramen boleh naik dikit gitu. Saya malu lah kayak sepatu olahraga. Bukan cuma naik. Jangan di zoom juga, naik aja. Pernah nggak saudara pas saudara kasih ke seseorang dia sukacita terimanya? Cuma sedikit yang pernah. Yang lain nggak pernah kasih ke seseorang, nggak pernah. Nggak pernah memberkati orang lain. Nggak pernah memberi, nggak pernah. Sekali lagi, pernah nggak saudara kasih sesuatu ke seseorang terus dia terima dengan sukacita? Biar ketahuan suka memberi Pak Pendeta. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan saudara? Senang. Oke. Pernah nggak saudara kasih sesuatu ke seseorang terus dia nggak terima dengan benar? Dia bukan cuman barang Pak Pendeta, hati ini juga disia-sia. Ngapain emak-emak ikutan? Ini khusus ABG. Udah emak-emak masih. Saya mau bilang saudara, sekali lagi saya tanya, pernah nggak saudara kasih sesuatu terus gak dihargai sama orang? Dari tadi pagi sampai ini udah sesi ke-8, responnya paling banyak emak-emak. Iya Pak Pendeta, kami sering sudah berusaha sebaik mungkin gak dihargai sama suami. Turut berduka cita. Tapi iya kan, ada banyak suami-suami gak menghargai pemberian istri saudara. Betul ibu-ibu? Iya Pak Pendeta. Contoh sederhana Pak Pendeta soal masakan. Saya sudah berusaha untuk masak yang terbaik buat suami saya. Saya udah sampai nonton tutorial masak dari YouTube Pak Pendeta. Saya sudah masak susah payah. Bahkan satu menu saya buat, satu dapur hancur Pak Pendeta. Saya udah susah payah masak, ketika saya kasih suami makan, wih, apaan ini? Masakan alien. Padahal cuman keasinan dikit Pak Pendeta. Di resep garamnya 1,5 sendok teh. Di resep 1,5 sendok teh saya cuma kasih 0,5 liter. Shalom bapak-bapak. Hargai masakan istrimu, betul ibu-ibu? Kalau cuma asin-asin dikit ya udahlah, nggak apa-apa Pak. Karena jauh lebih penting perasaan istri, betul ibu-ibu? Yang penting yang pertama adalah perasaan istri. Soal asin itu nomor 2. Yang penting perasaan istri. Soal darah tinggi itu nomor 2. Yang penting perasaan istri. Soal stroke ringan, kolesterol itu nomor 2. Betul para wanita? Egois. Suami udah Shalom wanita. Hargai pemberian suamimu, amin. Saya mau bilang ya, kami tuh para suami-suami, kami mau memberi yang terbaik karena kami sayang sama istri kami. Betul bapak-bapak? Saya mau bilang buat para wanita ya, buat kami, kalau buat istri, harga bukan masalah.
Yang penting murah. Jadi kalau kami kasih sesuatu, hargai, Bu. Betul bapak-bapak? Ada kadang-kadang istri-istri nggak menghargai suami, udah berusaha gaji 13, bonus Natal, THR, semuanya dia kumpul jadi satu, beliin tas buat istrinya. Dia beli Charles and Kate. Ada di mall, malah ngobrol ini khotbah. Ketika dikasih, ada istri-istri langsung bilang, tas macam apa ini Pak? Mama mau yang merek H. Bukan Hermes, bukan Horas juga. Kita anak Tuhan. Hak itu, haleluya, haleluya. Saya mau bilang, Bu, ya, kalau suami kasih sesuatu tuh hargai. Sekalipun mungkin contohnya dia kasih make up bukan yang merek Make Up Forever, atau yang merek MAC, MAC, betul ada ya. Mungkin yang dia kasih adalah Funbo and Viva. Mohon maaf buat yang kerja di Funbo dan Viva, bukan saya yang ketawa, jemaat yang ketawa ya. Saya mau bilang, Funbo nomor 5, tahu Funbo nomor 5? Yang kalau saudara pakai udah kayak habis didempul. Saya mau bilang, Bu, hargai, amin. Bicara tentang menghargai pemberian, saya teringat satu kisah saudara. Ada seorang istri saudara, satu malam dia mimpi saudara, bangun pagi dia cerita sama suaminya, bilang, Pak, tadi malam mama mimpi Pak, mama dapat hadiah cincin berlian yang gede banget Pak. Yang gede banget Pak. Apa sih arti mimpinya? Karena suaminya sayang banget sama istrinya, suaminya bilang begini, mama akan tahu nanti sore. Hah? Apa gimana Pak? Gimana Pak? Nanti sore. Iya. Sore ini. Iya. Lumayan lucu ternyata itu. Pokoknya papa pulang kantor mama akan tahu. Oh tuh. Istri langsung, suami berangkat kerja, istri sudah belajar lihat di YouTube bagaimana cara cuci piring sambil menggunakan cincin berlian. Bagaimana masak sambil menggunakan cincin berlian. Bagaimana nyetrika sambil menggunakan cincin berlian. Pas suaminya pulang, bener, suaminya bawa kado langsung. Mama. Dari jauh istrinya lihat suaminya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Sayangku, cintaku, harapanku, Hello Kitty-ku, Labubuku. Ini buat mama. Ketika dia buka kadonya, isinya buku mengartikan mimpi. Mengecewakan, Bu? Kan bener kan? Istrinya nanya, Pak, mama mimpi dapat cincin berlian. Apa sih artinya mimpi itu? Betul tidak? Jadi dikasih buku. Cuman waktu itu tidak dihargai sama istri. Saya mau bilang saudara, kalau kita kasih sesuatu sama orang, orang gak hargai, sakit hati gak? Saya mau bilang saudara, bagaimana Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan menganugerahkan hal-hal yang luar biasa, tapi nggak kita hargai saudara. Saya mau bilang salah satu respon yang benar menghargai apa yang Tuhan anugerahkan, sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Satu kalimat yang saya suka saudara dari seorang penulis buku rohani yang bagus saudara. Dia bilang begini saudara, boleh munculkan. Dia bilang begini saudara. Ada satu quote dari Corrie ten Boom saudara, bukunya sangat bagus saudara. Dia bilang begini, bersyukur adalah kunci untuk apa? Membuka pintu berkat Tuhan.
Belajar hargai setiap anugerah Tuhan, sekecil apapun itu saudara. Dari hal kecil kita bersyukur di dalamnya, Tuhan pasti tambahkan limpahan berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan itu baik. Bilang sama yang ngomong, syukuri kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana respon tentang kebaikan Tuhan saudara? Merespon di kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah mengingat kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengingat kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengingat. Mazmur 103 ayat 2, sama-sama. Mazmur 103 ayat 2, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, pujilah dan janganlah. Sekali lagi, dan janganlah lupakan apa? Jadi respon yang kedua adalah mengingat kebaikan Tuhan. Jujur ya, manusia hari-hari ini, orang hari-hari ini saudara, kalau soal kebaikan gampang dilupakan. Tapi kalau kesalahan dia ingat sampai Tuhan Yesus datang 2 kali saudara. Ya, saudara baik sama orang, 1000 kebaikan saudara lakukan, 1 kesalahan saudara lakukan, 1000 kebaikan hilang entah kemana. Betul tidak? Ini pelaku atau korban? Korban. Saya mau bilang ya, Tuhan baik bagi kita, amin. Ingat-ingat kebaikan Tuhan, amin. Saya mau bilang saudara, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, yang pertama akan membuat kita senantiasa bersyukur, katakan amin. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, yang saya pelajari, kita akan senantiasa bersuka cita dalam segala keadaan, katakan amin. Kenapa Pak Pendeta kok bisa begitu? Karena begini, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, sekalipun dalam situasi yang berat, kita tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena kalau dulu kita bisa melihat kebaikan di balik masa-masa sukar, maka sekarang dan nanti aku akan melihat kebaikan di balik masa sukar ini. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Dan ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Penulis Mazmur siapa? Woi, Kristen bukan ini? Kristen ya, penulis Mazmur naon namana? Daud. Saha di dia? Enggak. Daud ya. Apa yang membuat Daud punya mental yang kuat ketika menghadapi Goliat? Baru bahas. Mesra, berserah. Oh, darah Yesus. Poin nomor 2, naon? Udah pernah lihat TV dibalikin ini? Poin nomor 2 apa? Yes, mengingat kebaikan Tuhan. Kenapa seorang Daud punya keberanian mental yang kuat menghadapi seorang Goliat? Karena dia mengingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan kasih kemenangan atas singa dan beruang, Tuhan yang sama juga kasih kemenangan atas Goliat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan mengingat kebaikan Tuhan, ada kekuatan dalam kehidupan saya. Kalaupun nantinya saya ketemu orang mau fitnah saya, ada orang yang menjatuhkan saya, ada orang mau sikat saya nggak takut lagi. Kenapa? Karena saya mengingat kebaikan Tuhan. Dulu Tuhan pernah kasih kemenangan, dulu Tuhan pernah kasih pembelaan. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan yang sama tidak pernah berubah, akan kasih kemenangan, kasih pembelaan hari dan nanti. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pak Pendeta enak, Pak Pendeta udah ngalamin. Kalau saya belum pernah ngalamin, gimana Pak Pendeta? Apa yang saya mau ingat? Saya pernah di posisi saudara. Tapi kabar baiknya begini, ketika saya diperhadapkan pada situasi itu, saya belum pernah alami sebelumnya. Tapi kenapa saya punya kekuatan? Karena mami saya pernah ngalamin kondisi yang serupa. Pernah mau difitnah sama orang, pernah mau dijatuhkan sama orang, tapi mami saya andalkan Tuhan. Sehingga Tuhan anugerahkan kebaikannya melalui kemenangan. Cerita kebaikan Tuhan itu mami saya ceritakan ke saya. Akhirnya saya mengingat kebaikan Tuhan terhadap kehidupan mami saya punya kekuatan. Makanya orang-orang tua ceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anakmu, supaya itu akan menjadi dasar kekuatan imannya saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, saya percaya semuanya pernah merasakan kebaikan Tuhan, amin. Ingat-ingat kebaikan Tuhan, itu respon yang benar atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan itu baik. Ingatlah kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya punya 4 poin saudara.
tapi saya akan undang pemain keyboard di poin yang ketiga. Yuk, bagaimana meresponi kebaikan Tuhan yang ketiga? Hidup dalam pertobatan. Sama-sama bilang sama saya pertobatan. Sama-sama bilang sama saya bertobat. Lukas 5:32, sama-sama. Lukas 5 ayatnya yang ke-32. 3, ya. Aku datang, tetapi orang berdosa supaya apa? Orang yang menerima anugerah paling besar ternyata bukan mereka yang hidup benar, tetapi mereka yang paling berdosa. Ya, saya kasih analogi begini. Semua di sini misalnya punya utang misalnya. Oh, Pak Pendeta tahu, kelihatan dari wajahnya. Nggak. Semua kita misalnya punya utang. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, 100 juta, ada yang 6 triliun. Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan 6 triliun? Saudara punya utang semuanya. Tiba-tiba ada satu orang maju masuk dalam ruangan dan dia bilang begini, semua orang dalam ruangan ini hutangnya saya bayar lunas. Gak usah amin, ketahuan lagi punya utang. Pertanyaan saya, secara hitung-hitungan, siapa yang paling untung? Yang utangnya kecil atau utangnya besar? Yes. Begitupun konteks penembusan Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya orang yang menerima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, mereka yang berdosa. Tapi begini, kita yang sudah ditebus oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, analoginya begini. Ini tinggi banget saudara. Saya mau pakai ini. Kursi juga tinggi banget. Saya takut kayak teman saya. Dia turun si aman, pas dia naik, prak, robek semua darah Yesus. Mana jemaat kan suka ingat yang negatif-negatif tuh. Ada teman saya pendeta khotbah bagus, tapi satu kali dia khotbah lupa kunci resleting. Yang jemaat ingat bukan khotbahnya lagi. Oh, itu pendeta yang lupa kunci itu ya. Udah. Yang ketawa bertobat. Mana kursi? Nggak ada yang bantu. Kursi. Tolong bantu kursi. Saya nggak tahu nyampe atau enggak ya. Janganlah. BPJ saya belum aktif lagi. Ibu, wah ibu baik banget ibu. Mohon maaf ibu. Saya pegangin. Jangan ibu. Bukan muhrim. Oh iya susah ya. Ada tangga ya? Oh nggak usah kasihan ribet. Nggak apa-apa sebentar. Analogi begini saudara. Oleh karena dosa kita masuk dalam kubangan kotor saudara. Betul ya? Oleh karena dosa kita masuk dalam ibarat selokan yang kotor saudara, kubangan yang kotor. Dan kita sangat kotor di posisi itu. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, dia menembus kita, dia angkat setiap kita, dia bersihkan setiap kita, dia taruh di tempat yang penuh dengan kekudusan dan kemuliaan. Respon yang benar adalah hidup dalam pertobatan. Artinya menjaga kehidupan kita tetap bersih. Makanya gembala sidang kita selalu menyuarakan apa? Ayo hidup dalam pertobatan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam pertobatan. Karena dalam zona inilah kita sementara menuju pada keselamatan, tujuan akhir Tuhan, kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Tapi ada banyak orang udah diselamatkan, udah dibersihkan, udah dikasih kebaikan Tuhan, dia bawa diri dia masuk lagi dalam dosa. Tuhan angkat lagi dia, masukin lagi dirinya dalam dosa. Tuhan angkat lagi dia, bawa dirinya dalam dosa lagi saudara. Saya pernah nonton satu video, ada domba yang masuk selokan, diangkat sama orang, dia lari 2 kali, masuk lagi ke selokan itu. Diangkat lagi sama orang, dia jalan lagi, dia masuk lagi ke selokan itu. Diangkat lagi sama orang, dia lari lagi, dia masuk lagi ke selokan. Jujur saya nonton emosi saudara. Saya aja yang nonton emosi, gimana orang yang ngangkat dia, betul nggak? Saya mau bilang saudara, seringkali begitu pun Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan udah bersihkan kita, udah pulihkan kita, tapi kita terus bawa diri kita jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Saya mau bilang saudara,
kita sementara menghancurkan kehidupan kita. Respon kebaikan Tuhan dengan apa? Jangan main-main sama dosa, karena konsekuensi dosa itu mengerikan. Kita buka Wahyu pasalnya yang kedua ayat 5, dikatakan begini saudara. Wahyu 2 ayat 5, 3, ya, sebab dan lakukanlah lagi apa yang, jika tidak demikian aku akan apa? Jikalau apa? Sekali lagi saudara, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dan apa? Bertobatlah. Sama-sama bilang sama saya, bertobat. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena konsekuensinya jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan apa? Mengambil kaki dian tuh ini saudara. Bahasa aslinya adalah menorah. Kaki dian ini gambarnya pemain keyboard. Menorah, tempat pelita, terang, gambaran terang, cahaya. Tapi ketika saya renungkan saudara, yang Tuhan taruh di hati saya saudara, yang pertama begini, kalau kita hidup dalam pertobatan, kita punya yang namanya menorah, cahaya. Yang pertama bicara tentang kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan. Makanya ketika saudara dan saya hidup benar, Tuhan permuliakan kehidupan kita. Amin. Kalau saudara hidup benar, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, kehidupanmu diangkat Tuhan dengan luar biasa. Banyak kesaksian di gereja ini, orang-orang yang hidup kudus, hidup benar, kemuliaan Tuhan luar biasa dalam kehidupannya. Tapi mohon maaf, kalau kita hidup dalam dosa, tidak meresponi kebaikan Tuhan, kaki dian diambil daripada kita, gambaran tidak ada lagi kemuliaan. Ada banyak orang hidupnya jadi hancur. Saudara pernah lihat gak ada orang diberkati luar biasa ketika dia bikin dosa hidupnya jadi hancur? Saudara pernah lihat gak ada suami-suami yang diberkati Tuhan luar biasa ketika dia selingkuh, ketika dia punya kuntilanak di luar sana? Apalagi kuntilanak yang halo om, hidupnya hancur. Pernah lihat gak? Banyak. Ada istri-istri ketika hidup dalam Tuhan angkat, dimuliakan Tuhan, tapi ketika bikin dosa, kemuliaan Tuhan hilang, hancur. Ada banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa, urapan dahsyat, khotbah luar biasa, dia lewat aja jemaat gemeter, lapar. Enggak, urapan. Tapi ketika bikin dosa, kemuliaan Tuhan mundur daripadanya, hancur. Saul kurang apa? Fisiknya luar biasa, dipilih Tuhan dengan luar biasa, tapi ketika bikin dosa, perkenanan Tuhan mundur daripadanya. Endingnya sedih bos. Siapapun kita, kalau nggak hidup dalam pertobatan, konsekuensi dosa bisa menghancurkan kehidupan kita saudara. Makanya berjuang. Saya ngerti, saya juga nggak sempurna. Saya pernah hidup dalam dosa. Ada nggak orang di sini yang nggak pernah bikin dosa satu kali pun dalam hidupnya? Kalau ada, gantikan saya di sini karena saya nggak layak. Iya, karena saya pun pernah bikin dosa. Tapi Tuhan pulihkan. Makanya Ibu Gembala Sidang selalu bilang apa? Pertobatan itu perjuangan setiap hari. Berjuang. Kemudian setelah kemuliaan, menorah atau pelita itu kalau di padang gurun zaman Musa ditaruh di kemah suci. Tapi ketika pindah di Bait Allah, beberapa referensi mencatat itu ditaruh di ruang Maha Kudus, saudara. Ini gambarnya. Ruang Maha Kudus, tempat di mana korban bakaran itu dipersembahkan. Ruang Maha Kudus, tempat di mana Allah bertahta di sana. Gambaran tentang apa? Kerajaan sorga. Kalau nggak bertobat, menorah itu, pelita itu dicabut, kita akan berjalan dalam kegelapan, makanya bisa menuju pada kebinasaan. Saya mau bilang, yuk, mari bertobat. Mari responi kebaikan Tuhan dengan jaga tanganmu bersih, jaga hidupmu bersih, jaga hatimu bersih. Kapanpun waktu Tuhan.
kita akan pesta dalam kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan baik. Bilang sama yang ngomong, bertobatlah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, responi kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama, saya memuji Tuhan. Sama-sama bilang sama, saya menyembah Tuhan. Ayat terakhir kita, bagian nomor 2 tadi yang kita baca, Mazmur 103 ayat 2 bilang begini, saudara. Pujilah, hai jiwaku, dan janganlah apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kita baik. Dan meresponinya dengan cara apa? Sama-sama bilang sama, saya memuji Tuhan. Sama-sama bilang sama, saya menyembah Tuhan. Pertanyaan saya, kapan terakhir saudara punya waktu khusus buat Tuhan? Hari ini Pak, saya ada di sini, gereja. Waktu saya buat, saya mau bilang, mohon maaf, kalau ke gereja itu kewajiban, saudara. Dari perspektif saya, kita bisa debat ini, saudara. Tapi dari perspektif saya, datang ke gereja itu, saudara, itu memang kewajiban kita. Bayangin, 6 hari lamanya Tuhan kasih kita waktu di luar sana. 1 hari cuma hari Minggu, itu pun cuma 2 jam. Saudara ibadah, masa mau hitung-hitungan sama Tuhan? Jadi jangan saudara WL lagi nyanyi, sama-sama, sekali lagi dengan sungguh-sungguh, sekali lagi. Gua hitung-hitung udah 7 kali lu, sekali lagi lu. Udah pegel nih bibir gua nih. Jangan ketawa, bertobat. Kapan terakhir kali saudara dalam kesibukan saudara kasih waktu yang spesial buat Tuhan? Nyembah Tuhan berjam-jam. Berapa lama setiap pagi? Berapa lama setiap malam? Saya sibuk Pak, jadwal saya padat Pak. Saya ngerti, kan sekarang saya pengacara. Pendeta banyak acara. Dan saya sadar, 1 bulan terakhir ini saudara, saat teduh saya jadi sangat kurang sekali saudara. Karena kenapa? Karena kesibukan, kecapean. Jadi kadang-kadang baru 2 lagu dah. Tuhan besok aja ya. Besok pulang-pulang juga baru ref terakhir. Makanya sampai kemarin saudara, Tuhan bicara di hati saya, hey, I miss you anakku. Makanya ketika saya sampai Kalimantan kemarin saudara, saya bilang tim saya tunggu di lobi dulu, saya mau doa, pengen saat teduh dulu sama teman itu. Full. Maka saudara lihat, Ibu Gembala Sidang kita tetap sukacita dalam segala keadaan, karena beliau penyembah yang luar biasa saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, meresponi kebaikan Tuhan dengan apa? Memuji, menyembah nama Tuhan. Karena memang itu yang paling Tuhan mau, amin. Tuhan gak butuh hartamu, karena hartamu dari Tuhan. Betul gak? Tuhan gak butuh talentamu, karena talenta juga dari Tuhan. Yang Tuhan mau, hatimu melekat sama Tuhan saudara. Yang orang-orang tua pasti ngerti, apa sih yang paling bikin orang tua senang? Ketika anaknya dekat sama orang tua. Betul lah orang tua? Saya nih, secapek-capeknya saya, kalau saya pulang rumah anak saya sambut, Papi, caranya apa teh? Terus dia peluk paha saya, Nana sayang Papi. Lelahnya KKR 2 hari hilang bos. Langsung semang, anak Papi. Enggak, itu bayangan saya.
selalu bersama. Memang saya tuh kalau di sini tuh semangatnya luar biasa tuh. Tapi itu sukacita yang luar biasa, betul para orang tua? Dan itu juga yang dirasakan Bapa kita di sorga ketika kita anak-anaknya melekat sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, yuk miliki waktu dengan Tuhan, punya saat teduh sama Tuhan. Pak, tapi kan saya sibuk Pak, saya punya banyak kerjaan Pak, saya punya banyak aset yang harus saya urus, saya punya banyak harta yang harus saya manage dengan baik Pak. Bukannya mau nakutin, tapi jangan tunggu Tuhan ambil semuanya supaya membuatmu sadar kau butuh waktu untuk bersama dengan Tuhan. Selama masih punya waktu, melekat sama Tuhan. Kabar baiknya begini, orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan pasti menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan baik. Melekat sama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sambil angkat tanganmu, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri. Buat kasih setiamu, kami mau bersyukur. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, Tuhan sangat baik dalam kehidupan setiap kita. Jangan hanya sampai pada tahu, jangan hanya sampai pada menerima, tapi mari responi kebaikan Tuhan supaya kita bisa sampai pada keselamatan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Responi kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur. Responi kebaikan Tuhan dengan mengingat kebaikan Tuhan. Responi kebaikan Tuhan dengan hidup dalam pertobatan. Dan responi kebaikan Tuhan dengan datang melekat dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur.